Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi alladhi arsyadana ila ta'atih wa zajarana ma'asiyatih wa amarana bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahi alladhi ja'ala ta'lim wa ta'allum min ahammi masyraiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan binubuwwatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Failah hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'il ibadi ajma'in summa ila jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal 'awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'i al-amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wa immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Nah, khususan musannif hadzal kitab al-Imam A'lam Ahmad bin Husain Asy-Syarbabi Suja wa Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazian, Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yarhamhum li darajati ma fil jannah. Nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihim fid dharain. Lanahuma wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para asatidz, para khusat, para sesepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Bayyinah, wabil khusus tentunya sama-sama kita ta'zimi memuliakan DKM Masjid Al-Bayyinah, Ustadz Ali Akbar beserta seluruh jajaran pengurusnya, para asatidz, ada Ustadz Derbi, ada Ustadz Tuntung, Ustadz Adi, dan para asatidz lain, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu lagi Bapak Ibu sekalian. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang iktikaf. Nah, iktikaf ini sering kali kita lakukan, terutama ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena kitabnya ini masih pembahasan tentang Ramadan. Jadi terkait dengan 10 hari terakhir Ramadan, juga tentunya juga iktikaf di luar bulan suci Ramadan. Nah, cara tatarannya itu bagaimana? Mari sama-sama kita kaji. Ini alhamdulillah nih suasananya enggak hujan. Ini kan kita cuaca lagi ekstrim kata BMKG ya Pak ya. Sampai pertengahan Januari katanya masih kayak gini. Jadi sampai pertengahan Januari setiap habis zuhur kayaknya kebagian hujan kita. Mudah-mudahan nggak banjir. Maka mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan cuacanya tidak membawa musibah yang besar untuk kita, untuk bangsa kita, untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Mari kita bacakan juga suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang mendapatkan musibah dikasih
kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berpulang karena musibah yang dicatat oleh Allah sebagai para syuhada. Dan untuk kita semua yang hadir di majelis ini, Allah kasih sehat, afiat, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah. Allah berikan kita putra-putri yang solih dan solihah kapan kita berpulang kepada Allah. Diberikan kita kematian yang husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca matanya sebentar, baru nanti terjemahnya, baru nanti tanya jawab kalau ada yang ditanyakan. Tapi kayaknya nggak terlalu sulit masalah kita, kajian kita kayak pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi ahkamil i'tikafi, yaitu tentang hukum i'tikaf. Jadi kalau secara bahasa i'tikaf itu berasal dari fi'il mandi i'takafa ya'takifu i'tikafan, yang secara bahasa berarti al-iqamah ala syai' min khairin aw syarr aw ghairihi. Jadi kita bertempat, kalau secara bahasa kita menetap bertempat pada sesuatu, baik sesuatu itu baik atau buruk, itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah hukum Islam yang namanya i'tikaf, kegiatan berdiam diri di masjid dengan niat dan sifat khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi terutama dengan mengerjakan banyak ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, zikir, doa, tafakur atau muhasabah. Ini yang sering kita lakukan. Sudah maklumlah pengertian i'tikaf kalau semacam itu. Jadi lalu kita bahas tentang hukum dari i'tikaf. Wal i'tikafu, dan adapun i'tikaf sunnatun mustahabbatun, itu sunnah yang sangat disenangi. Ini di luar Ramadan maksudnya, sunnatun mustahabbatun. Memang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW, terutama di Ramadan. Kalau di Ramadan hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, yang sampai hampir mendekati wajib. Itu namanya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi hukum awalnya adalah sunnah mustahabbah. Dalam bahasa fikih ini disebut sunnah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW fi kulli waktin, dalam setiap waktu. Wa fil ashril awakhir min Ramadan, dan adapun i'tikaf di 10 hari dari terakhir bulan Ramadan, afdhalu, itu lebih utama lagi, minhu, dibandingkan dalam setiap waktu. Jadi hukum i'tikaf ini memang awalnya mensunnah mustahabbah, tapi kalau ketika Ramadan meningkat statusnya menjadi sunnah muakkadah. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, di situ ada disebutkan hadisnya, kalau Ramadan itu terutama di 10 hari terakhir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis itu selalu, ini menggunakan bahasa selalu, melaksanakan i'tikaf, yang kemudian juga diikuti oleh istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai beliau wafat, disebutkan di situ dalam hadisnya, hatta tawafahu, sampai beliau wafat, i'tikaf itu khususnya di 10 hari Ramadan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain itu kan ada juga itu tentang bulan Ramadan, idza dakhalal asyru syadda mi'zarahu, ya kan, wa ahya lailahu wa aiqadha alau. Jadi Rasulullah itu terutama kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu syadda mi'zarahu. Rasulullah itu kalau 10 hari terakhir Ramadan itu syadda mi'zarahu, sarungnya dikencengin, Pak. Bahasa menggunakan bahasa kinayah. Syadda mi'zarahu, sarungnya dikencengin. Sarungnya dikencengin maksudnya apa? Ya dikencengin, Tat. Biar gak gampang dipelorotin, gak gampang diinin sama istrinya. Maksudnya bahasa kinayah. Maksudnya apa? Ngencengin ibadah, dikencengin sarungnya. Biasanya kalau 10 hari terakhir itu
libur dulu sama istri. Itu Rasulullah sadda mi'zarahu wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha lahu, keluarganya dibangunin sama Rasulullah kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi diajak. Makanya ini nanti dijadikan dijadikan rujukan atau menjadikan ilat bahwa iktikaf itu bisa dilakukan secara berjamaah. Tapi perlu diingat ya, berjamaah dalam iktikaf itu bukan, sebaiknya tidak disyariatkan sih ya. Ada pimpinannya terus membaca hafalan amalan tertentu, itu enggak. Kalau hukum iktikaf itu sebenarnya secara hukum itu berlaku personal. Adanya iktikaf itu sunnahnya untuk perorangan. Jadi sunnahnya bukan untuk dilakukan bersama-sama, ada yang imamin, ada pemimpinnya, ada membaca ini tertentu atau amalan-amalan tertentu, itu enggak seperti itu sebenarnya iktikaf itu. Iktikaf itu ya kita berdiam diri di dalam masjid dengan niat ibadah. Maka nanti dalam rukun iktikaf nanti disebutkan di sini ada 2 nanti. Jadi iktikaf itu seperti itu sekali. Kalau 10 hari terakhir Ramadan memang sangat digencarkan oleh Rasulullah SAW. Itu hadisnya sahih yang meriwayatkan adalah istri beliau sendiri, Aisyah, yang mengalami sendiri bahwa kalau Ramadan itu Rasulullah senantiasa beriktikaf, bahkan juga istri-istri beliau itu juga beriktikaf. Nanti terkait dengan yang perempuan juga nanti terkait dengan syarat iktikaf nanti ada perbedaan sedikit dengan yang laki-laki. Baik, kita lanjut dulu, nanti baru kita buka pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di 10 hari terakhir mengapa sangat digencarkan kita beriktikaf? Kalau beriktikaf, kalau kata Imam Asy-Syafi'i di sini disebutkan, wa ya'inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasuratun fil ashril akhiri min Ramadan fakulu lailatin minhu muhtamilatun laya lakin layalil witri arjaha. Jadi mengapa sangat digencarkan di situ? Li ajli talabi lailatul qadar. Kalau di 10 hari Ramadan memang iktikaf ini dianjurkan. Mengapa? Karena kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang kalau menurut Imam Syafi'i Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, khususnya di bilangan Lailatul Witri, Layaliyal Witri, di bilangan yang ganjil. Dikhususkan lagi kalau menurut Imam Syafi'i arjaha Lailatul Hadi wassalisi wal isrina. Kalau menurut Imam Syafi'i itu peluang besar Lailatul Qadar itu ada di malam ke-21 dan malam 23. Biasanya ini kalau menurut pengalaman Imam Syafi'i menyampaikan seperti itu. Jadi peluang besar Lailatul Qadar itu ada di malam Lailatul Hadi wassalisi wal isrinya, malam 21 dan 23. Makanya sangat digencarkan terutama di malam itu. Tapi ya kalau kita berpatokan pada bilangan yang ganjil dan genap saja ya susah. Karena apa? Kita tidak pernah tahu, Pak, mohon maaf. Misalkan kan hanya Allah yang tahu. Ramadan misalkan ditetapkan misalkan oleh pemerintah. Misalkan ini ya, Sya'bannya digenapkan menjadi 30. Berarti tanggal 1 Ramadannya misalkan tanggal 30 itu Jumat, berarti tanggal 1-nya Sabtu. Tapi bisa saja Allah ternyata menghendaki yang ditetapkan pemerintah kita itu tanggal 30, tapi ternyata Allah menghendaki Sya'bannya itu cuma 29. Berarti kalau 29 ya kan, hari Jumat terakhir, Sabtunya sudah tanggal 1. Jadi kalau yang kita hitung, oh ini tanggal 1 Ramadan, ini jatuh genap, jatuh ganjil itu hari Minggu, ke Seninnya genap tanggal 2 menurut perkiraan kita karena kita mengikuti pemerintah. Tapi ternyata Allah menghendaki Ramadannya 29, yang kita hitung sebenarnya tanggal 1 itu Sabtu, tanggal 2 itu Senin. Karena ternyata Ramadannya 29 bisa jadi Jumat, Sabtu itu udah masuk tanggal 1, maka yang kita hitung tadinya ganjil bisa jadi genap, yang bisa genap jadinya jadi ganjil. Maka ya peluang yang terbaik sebenarnya kalau kita mau mencari Lailatul Qadar jangan patokan tanggal.
Susah kita menetapkan patokan tanggal karena bisa jadi yang kita hitung ganjil ternyata sebenarnya genap, yang kita hitung genap sebenarnya ganjil. Makanya kalau udah 10 hari terakhir digas saja gitu, nggak usah dipikir-pikir ya, nggak usah, jangan langsung digas saja, nggak usah dipikir-pikir ini genap, ini ganjil, ini genap, kita pilih-pilih yang ganjil aja. Ya kalau hitungan kita tepat, ya kemungkinan kita benar dapat ganjil. Tapi kalau hitungan kita nggak tepat kan, berarti yang kita anggap genap bisa jadi itu sebenarnya ganjil. Maka kalau udah 10 hari nggak usah dipilih-pilih, usahakan kalau 10 hari ya kita uber di situ di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ya. Kita nggak usah milih-milih ganjil genapnya karena kemungkinan ya kalau hitungan kita salah berarti kan kita anggap ganjil ternyata genap, kita anggap genap ternyata ganjil. Maka yang terbaik ya gitu aja, kita cari di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Biarpun juga ada peluang bahwa tidak mesti di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, bisa di awal-awal, jadi bisa, tapi kemungkinan besar itu kan dinyatakan dalam hadis bahwa kemungkinan besar memang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi ya bisa di awal-awal bulan suci Ramadan. Jadi terus walahu, dan bagi i'tikaf syartoni itu ada 2 syarat. Ini yang perlu diingat ya. I'tikaf itu syaratnya ada 2. Yang pertama apa? An-niyatu, niat. Yang pertama adalah tentu setiap macam ibadah apapun itu syarat rukunnya pertama adalah niat. Ya kalau Bapak nggak niatin mau seminggu di masjid juga nggak diniatin itikaf ya nggak dapat pahala itikaf Pak. Misalkan mohon maaf saudara-saudara kita itu yang lagi kena musibah apa nginepnya di masjid, mengungsinya di masjid, mau seminggu, mau 2 minggu, sebulan, kalau nggak diniatin itikaf ya nggak dapat niat pahala itikaf. Ya dapatnya apa ya, nginep doang, ngungsi doang. Iya, tapi kalau diniatin sambil iktikaf, nah itu tuh ngungsinya dapat pahala iktikaf. Ya kan kalau diniatin, tapi perlu diingat juga iktikaf itu adanya di dalam ruangan masjid, bukan di emperan atau di samping. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi iktikaf itu tempatnya ada di dalam ruangan masjid. Nah masjid yang bisa untuk iktikaf itu yang bagaimana? Nah ini yang ada sedikit perbedaan di antara para ulama. Tapi masjidnya mayoritas ulama, masjid yang bisa digunakan untuk iktikaf itu adalah masjid yang digunakan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Masjid yang digunakan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kalau mazhab Hanafi lebih spesifik lagi, masjid yang digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Jadi bukan ya, terus bagaimana kalau di tempat lain yang bukan masjid atau ya misalkan musola? Kalau menurut mayoritas ulama musola sebenarnya kan belum, sebutannya belum masjid karena ayatnya kan wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jadi memang iktikaf ini khusus untuk di masjid. Meskipun ada juga sih pendapat sebagian ulama dari madhab Hanafi itu yang membolehkan khususnya untuk para perempuan itu, ibu-ibu boleh tuh. Tapi pendapatnya lemah. Boleh di rumah, ini misalkan di rumah kita, di rumah kadang-kadang kan di rumah kita itu ada ruangan khusus untuk sholat. Kita anggaplah sebagai musola di dalam rumah. Nah itu kalau menurut sebagian madhab Hanafi, ulama Hanafi ada yang membolehkan bahwa tempat khusus itu khusus untuk apa? Khusus untuk perempuan ya Pak ya, khusus untuk perempuan, bukan untuk laki-laki, khusus untuk perempuan karena perempuan itu menghindari fitnah, itu boleh. Tapi ini lemah, pendapat ini lemah dikatakan oleh para ulama. Jadi boleh ada yang misalkan ruangan khusus di rumah itu yang khusus untuk sholat itu bagi perempuan, sebagian ulama ada yang membolehkan untuk menjadi tempat iktikaf. Jadi tapi itu hanya sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau menurut yang paling pendapat yang paling marju, paling utama, paling arjah ya semua namanya iktikaf itu di masjid. Nyatanya nanti kalau perempuan kalau ini harus ada izin dari
suaminya, atau jauh dari fitnah. Itu syarat tambahannya nanti kalau perempuan. Jadi jangan sampai kita mengejar pahala yang sunnah tapi malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Itu ketentuannya memang kalau untuk perempuan agak ketat. Jadi itikaf yang pertama syaratnya apa? Niat. Wayan fil itikaf fil mawdhu, kalau itikaf yang dinadarkan. Jadi kalau niatnya kapan? Niat itikaf itu ketika kita niat beritikaf adalah ketika kita masuk masjid. Ya, kita masuk masjid itu kita sudah mulai beriktikaf. Kita sampainya lafadzkan dalam hati niat kita melakukan iktikaf. Jadi ketika kita masuk masjid itu kita sudah meniatkan iktikaf. Kalau bahasa Arabnya ya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikafa li hadzal masjid fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dia ini ada enggak ini di pimpinan Allah? Ada. Jadi niatnya itu. Kalau bahasannya kalau ini ya kita udah niat dalam hati, pas kita masuk ke masjid, saya berniat i'tikaf di masjid ini karena Allah sudah cukup. Jadi itu niat i'tikafnya. Syaratnya tadi yang pertama niat, yang kedua syarat yang kedua adalah walubsu fil masjid, yaitu kita berdiam diri di masjid. Wala yakfi fil lubsi qadrul tama'ninati ala ziyadati alaihi. Jadi terus yang masuk kategori diam termasuk i'tikaf di masjid itu yang bagaimana? Berapa lama minimal itu bisa dikatakan sebagai i'tikaf? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut sebagian besar ulama menyatakan cukup berdiam diri sebentar di dalam masjid, entah berapa menit, entah berapa jam, itu kalau kita niatkan dengan syarat kita niatkan beriktikaf, itu kita sudah mendapatkan pahala beriktikaf. Makanya tadi ketika Bapak nih, mohon maaf, baru subuh nih, masuk mau ke masjid udah niat iktikaf, kemudian sholat berjamaah, terus kemudian kita ngaji kayak gini, itu kita sudah mendapatkan pahala iktikaf. Kalau dari awal kita sudah masuknya baru mau masuk masjid itu kita sudah niatkan beriktikaf, karena patokan iktikaf itu nggak ada kecuali nanti iktikaf nadar, waktunya itu khusus sesuai dengan yang kita nadarkan dulu. Kalau iktikaf nadar itu iktikaf wajib, harus kita laksanakan persis sesuai yang kita ucapkan. Tapi kalau iktikaf yang sifatnya sunnah di luar Ramadan, kita bebas waktunya kapan aja. Makanya kalau kita sunnah ini pas masuk masjid niatkan aja sambil beriktikaf. Jadi kita dapat semuanya. Apa-apa yang kita lakukan selama di masjid ini ada pahalanya iktikaf. Kayak tadi sebelum subuh kita masuk masjid kita niatin iktikaf, ya kita dapat semuanya. Pahala iktikaf mengalir terus sambil kita sholat berjamaah, sambil kita ngaji kayak gini, sambil kita baca Al-Quran. Apa selama kita masih ada di dalam masjid, kita akan mendapatkan pahala iktikaf. Maka jadi nggak ada ketentuan waktu. Berapa lama kita beriktikaf itu, berapa jam, berapa menit. Tapi kalau menurut kitab ini, kalau sekedar kita diam hanya berapa detik, itu misalkan selama kita butuhkan waktu untuk tumakninah dalam sholat, itu belum dikatakan i'tikaf. Jadi namanya i'tikaf ya butuh waktu bermenit-menit lah minimal ya. Kalau kita tumakninah itu kan hanya berapa detik, masa kita i'tikaf hanya berapa detik, rugi amat ya, baru masuk langsung keluar cuman 2 menit, 1 menit 1 detik ya kan namanya. Ya sebenarnya kalau menitan sudah masuk i'tikaf asal kita niatkan, tetapi kan memang nggak ada ketentuannya. Tapi kalau menurut mazhab Maliki itu agak ketentuannya. Kalau mazhab Maliki menyatakan bahwa dikatakan i'tikaf itu minimal 1 jam. Tetapi kalau yang lain nggak ada ketentuan waktu, mau 1 jam mau berapa, yang penting kita berdiam diri dalam masjid dengan syarat ada niatnya. Niat iktikaf ini loh yang menentukan. Nah, karena ini amalan sunnah yang bebas, jadi kan iktikaf itu nanti syaratnya juga kan tidak rumit. Jadi bahkan mohon maaf nanti disebutkan dalam kitab ini, kita tidak punya wudhu pun itu sah. Jadi misalkan kita nggak punya wudhu nih, nah, tapi namanya iktikaf kan pendekatan diri kepada Allah, ya idealnya bagusnya yang jangan dianjurkan ya punya
wudhu, tapi secara hukum fikih sebenarnya kita iktikaf itu tidak punya wudhu, ya tidak apa-apa, tetap sah. Tapi yang nggak boleh itu kita punya hadas besar. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita masuk ke masjid misalkan nggak punya wudhu, itu kita melakukan ya. Tapi kita baca paling kalau nggak bisa punya wudhu ya paling zikir-zikiran aja kan sama muhasabah. Makanya ya sangat dianjurkan, namanya kita niat ibadah ya idealnya dalam posisi suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Tapi kalau secara tuntunan fikihnya sebenarnya iktikaf itu biarpun kita nggak punya wudhu itu boleh. Jadi itu. Jadi terus yang ketika kita beriktikaf ini penting juga. Ketika kita beriktikaf di masjid itu lalu apa sih yang tidak boleh kita lakukan? Khususnya untuk iktikaf yang dinadarkan. Ini iktikaf yang nadar, misalkan mohon maaf kita bernadar, besok kalau saya proyeknya goal nih, saya mau iktikaf di masjid. Nah ini kan namanya nazar. Nazar harus kita lakukan sesuai yang kita nazarkan. Jadi kalau kita sebutnya secara umum, saya mau iktikaf di masjid besok hari apa gitu diniatkan kalau nazar, itu berarti kita iktikafnya karena umum ya harus sehari penuh. Kalau kita niatnya diucapkan sehari penuh. Kalau misalkan kita mohon maaf, saya kalau proyeknya goal besok hari Kamis saya iktikaf secara umum begitu, harus hari Kamis itu full 24 jam kita beriktikaf. Diinget-inget mulai dari masuk jam berapa, ketemunya sampai jam berapa. Misalkan kita masuk dari jam 5 sebelum maghrib, ya nanti berakhirnya jam 5 besok harinya sebelum maghrib. Tapi kalau kita nazarnya nih mohon maaf, kita tentukan jamnya, saya kalau proyek nih goal nanti saya iktikaf 5 jam aja, atau 1 jam aja, atau 3 jam aja. Ya kita melaksanakan iktikafnya untuk menggugur kewajiban ya sesuai dengan yang kita nazarkan, kita lafalkan waktu kita bernazar. Kalau misalkan saya iktikafnya nanti 1 jam saja, ya kalau ukur saya 1 jam saja, kita iktikafnya 1 jam. Kalau 5 jam ya 5 jam, sesuai dengan itu tadi. Iktikaf ini iktikaf wajib, jadi nggak boleh kita tinggalkan. Ya kalau kita nazarkan hari Kamis ya harus hari Kamis, nggak boleh ditunda di hari yang lain. Makanya kalau kita iktikaf nazar itu harus kita memilih kira-kira yang memang waktu kita memungkinkan. Jangan sampai kita beriktikaf di hari ini tapi misalkan kita sebut hari Jumat, ternyata hari Jumat kita tidak bisa. Maka harus jamnya juga kalau bisa ditentukan dari awal. Kita tentukan, jangan sampai mengganggu. Misalkan saya iktikafnya nanti hanya 5 jam. Jadi 5 jam ini kita kan punya masih kekuatan nih untuk bertahan sampai 5 jam misalkan. Enggak macam-macam, jangan sampai batal. Karena kalau ketika kita bicara iktikaf yang sifatnya nadar ini ketat Pak aturannya. Jangan sampai kita batal di tengah jalan. Kalau kita batal di tengah jalan berarti iktikaf nadar kita ini belum gugur. Lalu apa nanti yang membatalkan iktikaf? Nanti yang membatalkan iktikaf di sini, kalau di sini cuma disebutkan dalam kitab ini hanya satu Pak, yaitu kita berhubungan suami istri. Tapi sebenarnya iktikaf itu bisa batal karena yang pertama ada 5 hal. Jadi nanti perlu diperhatikan. Iktikaf ini kita batal, terutama yang iktikaf wajib ini mohon diperhatikan. Iktikaf wajib itu nanti batal karena 5 hal. Yang pertama, kita keluar dari masjid tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Misalkan kita mohon maaf nadar nih Pak Haji Mahmud, saya kalau ini hasil anak saya diterima di sana, saya mau iktikaf 6 jam. Maka Pak Haji Mahmud harus mempersiapkan 6 jam itu konsekuen istiqomah di dalam masjid. Nggak keluar dari masjid selama 6 jam itu
kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi nggak boleh sebelum 6 jam itu berakhir Pak Haji keluar dari masjid kecuali dengan alasan diberi syariat. Kalau misalkan diberikan syariat, selama 6 jam itu ternyata Pak Haji Mahmud kebelet pengen karena kebetulan manusiawi kan, atau pipis, ya boleh kita keluar dulu ke masjid itu untuk buang hajat, kemudian bersuci lagi, masuk lagi, melanjutkan. Itu boleh kalau begitu. Tetapi kalau kita keluar masjid dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat, misalkan keluar dulu ngaso, rokok dulu dah di depan. Misalkan kita i'tikaf nazar, ini i'tikaf wajib, kita keluar dulu ke depan, rokok dulu atau ngaso dulu, berapa waktu kita keluar dulu, itu nggak boleh. Bahkan dalam kitab ini disebutkan untuk i'tikaf yang nazar itu, meskipun kita sakit, kalau sakitnya ringan itu kita nggak boleh keluar, harus tetap di dalam masjid sesuai dengan yang kita nazarkan. Misalkan mohon maaf, sekedar meriang, sakitnya yang sakit yang kita bisa tetap kuat di dalam masjid untuk melaksanakan i'tikaf itu, kalau kita i'tikafnya i'tikaf wajib, itu nggak boleh kita keluar di dalam masjid. Jadi la yuqamu fihi, jadi la yumkinul maqamu ma'ahu. Jadi hanya boleh keluar itu memang sakit yang parah atau ada keadaan yang darurat. Jadi kalau ini, makanya yang penting i'tikaf nazar yang diperhatikan. Kalau i'tikaf sunnah mah gampang. Maksudnya syaratnya hanya niat sama diem diri. Kalau nanti keluar batal kan bisa masuk lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau yang i'tikaf nazar ini loh yang penting. Jadi kalau kita punya i'tikaf nazar harus diperhatikan. Yang membatalkan yang pertama itu nggak boleh kita keluar sembarangan, kecuali memang itu menjadi alasan yang dibenarkan oleh syariat, kebutuhan manusiawi tadi boleh, atau karena sakit yang parah emang nggak bisa di ini, ya boleh, itu kalau begitu boleh. Terus yang nggak boleh juga nih, mohon maaf, kita berhadas yang batal i'tikaf itu kita punya hadas besar, misalkan itu kan, tapi ya enggak lah, kalau kita udah niat i'tikaf, kita niat sama i'tikaf sama istri, nggak taunya karena berdua di masjid, tapi ya nggak kesampaian lah, nggak kejadian lah kalau sampai kayak gitu, ya itu bukan niat i'tikaf itu. Kalau kemudian kita di masjid melakukan hal-hal yang nggak benar, melakukan suami istri, itu otomatis membatalkan. Atau juga begini, mohon maaf, ini memungkinkan kita i'tikaf nih di masjid, suasana masjid apalagi ber-AC kayak gini tadi ya, ngantuk kan, ya itu masalahnya. Kita pas i'tikaf tiba-tiba ngantuk, ngimpi ngimpi i'tikaf kita ngantuk, ngimpinya mimpi besar, mimpi suami istri. Nah ini kalau sampai kejadian kemudian kita pas i'tikaf mimpi, ya itu batal, i'tikaf kita batal, biarpun itu tidak sengaja. Karena apa? Kita junub. Jadi junub hadas besar itu membatalkan i'tikaf. Jadi kalau kita junub ya nggak boleh dilanjut, harus mandi besar dulu. Atau mohon maaf, ibu-ibu kaum perempuan pas i'tikaf ternyata dapat haid, nah ini juga batal i'tikafnya. Jadi ketika i'tikaf kemudian haid, ini juga batal i'tikafnya. Atau mohon maaf juga hilang akal, misalkan punya penyakit ayan, pas i'tikaf kemudian kumat. Nah ini juga orang kalau ayan umat kan hilang akalnya, ini juga membatalkan puasa. Apalagi mabuk, hilang akal kalau mabuk udah otomatis batal i'tikafnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam i'tikaf. Sudah jam berapa itu ya? Jadi iya 10 menit lagi. Jadi intinya itu, jadi i'tikaf itu batalnya sebenarnya kalau secara ini adalah dengan hubungan suami istri atau jima. Tapi sebenarnya kalau dikaitkan dengan dengan i'tikaf yang wajib, itu persyaratan membatalkannya menjadi banyak dan perlu diperhatikan. Jadi kita boleh keluar kalau i'tikaf nazar itu harus dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Kalau yang i'tikaf tidak bersifat wajib,
atau sunnah bebas sebenarnya kita. Bahkan kita tak punya wudhu pun itu boleh. Tapi namanya itikaf itu kita tujuannya memperbanyak ibadah, baik sholat sunnah maupun membaca Al-Quran maupun zikir doa, ya sangat utamanya kita mempunyai wudhu. Barangkali itu yang kita sampaikan. Jadi yang batal itikaf itu. Terus yang dimaafkan dalam itikaf itu apa? Yang boleh kita lakukan. Yang pertama adalah kita bersepat keluar tadi untuk kebutuhan kita yang manusiawi. Misalkan kita buang air kecil, buang air besar, wudhu, itu nggak apa-apa. Atau mohon maaf kita misalkan itikaf tapi nggak ada yang mengantarkan makanan ke kita, nggak ada. Misalkan kita niatkan itikaf nih di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita maunya di masjid terus tapi nggak ada yang nganterin makanan kita. Namanya makanan kan sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam segala hal, termasuk dalam ibadah, itu kan penting. Nggak makan kita niat itikaf berhari-hari, 10 hari nggak makan bagaimana, ya kan? Ternyata nggak ada yang mengantarkan kita makanan. Nah kita pulang ngambil makanan dulu, itu nggak membatalkan kalau memang nggak ada yang mengantarkan. Tapi kalau ada yang mengantarkan ya apa? Tapi kalau nggak ada yang mengantarkan itu apa? Kita ambil ke rumah misalkan, nggak membatalkan itikaf, bisa dilanjut lagi. Atau yang dimaafkan juga kita keluar karena ada kebutuhan darurat, ada kejadian yang membahayakan, misalkan ada kebakaran atau ada gempa, misalkan gempa kita keluar dulu. Nah itu nggak membatalkan apa juga. Bahkan itikaf itu nggak batal ketika kita misalkan kita selama itikaf itu berbincang-bincang, ngobrol dengan orang, tapi ngobrolnya yang ada pentingnya, itu juga tidak membatalkan. Misalkan ada orang bertanya, kita lagi itikaf nih, ada orang bertanya kepada kita tentang suatu hal yang misalkan tentang hukum atau tentang apa, hal-hal tentang apa namanya, termasuk kajian itu. Makanya kajian ketika sambil ini, mohon maaf, mempelajari ilmu tentu kita nyiapkan sambil itikaf, itu itikaf kita nggak batal. Jadi biarpun di dalam masjid kita ngomong, tapi bukan ngomong yang tidak ada manfaatnya, yang ada manfaatnya, yang penting itu tidak membatalkan kita di dalam beriktikaf. Jadi paling yang itu aja yang penting-penting. Barangkali dia mau ditanyakan. Nah terus syaratnya orang beriktikaf. Nah ini yang pertama nih kita sampaikan, di situ ada disebutkan, di situ syaratnya yang pertama adalah di dalam bagian yang kecil itu orang Islam tentu. Orang Islam karena ini ibadah ya muslim, terus berakal. Makanya ketika kita tadi kehilangan akal, misalkan apa tadi kumat, kita punya penyakit epilepsi, ya kita batal. Karena itikaf itu harus syaratnya orangnya berakal. Terus yang ketiga, suci dari hadas besar. Ini yang penting. Kalau yang tadi punya hadas kecil, kita beritikaf ya nggak apa-apa. Misalkan nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Ya kita bisanya kalau nggak punya wudhu ya bisanya hanya zikir doa aja sama muhasabah sama tafakur. Tapi untuk yang amaliyah sholat kan nggak bisa, sholat sama membaca Al-Quran. Makanya idealnya tadi kita sampaikan yang paling utama itikaf itu punya wudhu, karena kita niatkan ibadah Pak, masa nggak punya wudhu ya kan kita. Terus yang ketiga, empat ini khusus bagi suami, bagi istri mendapatkan izin dari suami, dan tempat itikaf aman dari fitnah. Ini untuk yang perempuan, maka jangan sampai tadi kita tekankan, jangan sampai yang perempuan mengejar pahala sunnah tapi malah mengabaikan kewajiban. Itu malah istilahnya ngejar sesuatu yang kecil, meninggalkan sesuatu yang besar, mengejar sesuatu yang hanya anjuran, meninggalkan sesuatu yang sifatnya kewajiban. Itu nggak boleh. Terus ya tadi aja, kalau perempuan tadi memang ada sebagian yang menyatakan mazhab Hanafi boleh khusus di rumahnya. Barangkali itu. Terus yang tadi terkait dengan itikaf yang berjamaah, yang saya sampaikan tidak dianjurkan ya, tidak disyariatkan itikaf itu berjamaah, ada pimpinannya, amalia-amalia tertentu, karena tadi saya sampaikan itikaf itu sifatnya personal, individu, jadi tidak disyariatkan sebenarnya untuk hal-hal yang seperti itu. Lalu ketika tadi itikaf di 10 hari terakhir Ramadan, kapan kita mulai? Kita mulai masuk itu ketika hari 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu kapan? Jadi itu menurut pendapat para ulama ada perbedaan, karena Rasulullah mempraktekkannya juga pernah berbeda Pak. Dalam ini 20 hari, 21 di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, pertama Rasulullah itu pernah memulainya itu setelah subuh di hari yang ke-21. Tapi Rasulullah juga pernah yang sering itu
sebelum ketika malam 21 itu beliau sudah ada di masjid. Artinya kalau kita mau ke malam 21 ya bisa dimulai setelah maghrib atau sebelum maghrib di hari yang malam 21. Jadi malam 21-nya itu sudah mulai. Tapi Rasulullah juga pernah di subuh 21 terakhir. Jadi barangkali itu ada mau ditanyakan Pak tentang itikaf itu aja. Barangkali ini gampang ya kayaknya tentang itikaf ya, paham semua ya. Jadi ini bab terakhir yang puasa ini ditutup dengan itikaf. Nanti setelah bab puasa ini kita masuk ke bab haji. Jadi mulai agak rumit kalau haji itu. Jadi nanti bab haji pertemuan berikutnya. Barangkali ditanyakan, silahkan Bapak Ibu sekalian tentang itikaf ini. Ya boleh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar itikaf yang Ramadan dan Iya. kalau kita lihat itikaf semuanya dari maghrib sampai isya, ya kita saya pengen buang air kecil. Terus apakah kita masuk itu berniat lagi atau cuma melanjutkan saja? Tinggal melanjutkan saja itu. Karena tadi kan kalau batalnya karena sesuatu yang sifatnya kebutuhan manusiawi pengen ini, tinggal masuk lagi aja. Nah, nanti kita bersih lagi, kita tunaikan hajat kita bersuci lagi, masuk udah otomatis itu. Tadi kan kalau keluarnya seperti itu nggak membatalkan iktikafnya. Jadi iktikafnya nyambung itu sebenarnya. Jadi kalau kita niatkan habis maghrib sampai isya, tapi sebelum isya kita misalkan mohon maaf pengen buang hajat, ya tinggal buang hajat aja. Nah, buang hajat, bersih, bersuci lagi, masuk lagi, itu nggak niat dari awal, itu udah nyambung dari yang pertama. Jadi gitu Pak Haji. Ada lagi yang lain? Jadi kalau kebutuhannya pokoknya kebutuhan yang doruri dalam bahasa fikihnya, kebutuhan memang kebutuhan hajatul insan, kebutuhan memang yang tidak bisa kita lakukan, nggak boleh misalkan. Tapi kalau Pak Haji tadi disampaikan, rokok dulu sebentar barang 5 menit misalnya, karena perokok berat, mohon maaf asem nih lagi ketika keluar dulu ke depan rokok, ya batal. Karena apa? Karena bukan sesuatu yang mendesak, bukan sesuatu yang penting. Jadi atau ngaso dulu di depan, layah-layah dulu nyari angin, nah itu membatalkan kalau yang begitu. Jadi itu. Jadi kalau memang keperluannya itu memang tuntutan alamiah, ya misalkan pipis semacam-macam, itu nggak membatalkan. Jadi lanjut aja. Barangkali itu. Ada lagi Pak? Nggak ada ya. Kalau Ramadan biasanya ngadain sini berjamaah itu gimana tuh amaliyahnya? Full ya. Ada pimpinannya tapi ya? Ya paling pas tahajud aja. Pas tahajud aja. Ya. Iya, ibadahnya masing-masing. Ada yang ngaji, ada yang tidur. Oh iya. Karena amaliyahnya gitu, Nabi juga begitu waktu itu. Nabi juga begitu amaliyahnya. Jadi nggak dipimpin oleh ini. Jadi pada masa Nabi juga para sahabat itu kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu penuh Pak masjid. Amaliyahnya masing-masing sendiri-sendiri, karena itikaf itu amaliyah pribadi. Masing-masing banyak gitu, semuanya dikumpul. Dan Nabi nggak melarang macam-macamnya. Jadi kalau ada orang niat itikaf, tapi dalam masjid dia tidur, tuh itikaf apa ya? Kalau memang tidur, kalau dia sebenarnya itikaf itu, kalau dia niatnya dari awal memang itikaf, dapat pahala itikaf, iya, kan siang nih puasa. Iya. Dia niat itikaf. Habis dia zikir dikit dia pulas. Tapi kalau pulas itu kan hilang akal. Iya. Hilang akal batal sebenarnya. Kan hilang akal kan? Tidur hilang akal nggak? Saya tanya. Iya. Kalau tidurnya pulas, kalau ngantuk-ngantuk nggak apa-apa masih ini. Tapi kalau hilang akal udah bener-bener ngaplang-ngaplang tidur gitu, pulas banget ngorok. Nggak jadi itikaf kalau begitu. Jangan sampai tidur. Jangan sampai tidur. Kalau ini, jadi kalau hilang akal tadi, hilang akal membatalkan iktikaf, bilang akal apapun itu membatalkan iktikaf. Jadi kalau langsung, ya makanya iktikaf itu idealnya kita niatkan yang kita mampu fisik kita, semampu fisik kita. Kita kan punya kemampuan mengukur kemampuan diri kita. Oh, niat jamnya diniatin. Ya bagusnya begitu. Jadi ya kalau kita waktunya tidur ya tidur aja.
Tapi kalau kita tidur, biasanya tidur kalau itikaf dalam masjid, di masjid juga, di dalam juga, Tat. Kalau Ramadan dia datang jam 11 Heeh. Tapi ada yang pulas bangun sahur. Yang penting dapat pas masuk sama sebelum tidur udah dapat itikafnya di situ. Ya kalau tidurnya nggak dihitung, karena ketika udah hilang akal itu nggak masuk dalam iktikaf, jadi kan. Ketika masih sadar itu aktivitas ngapain di dalam masjid, ketika dia masih dalam keadaan sadar, masih melek, itu nilai ibadahnya ada. Tapi ketika tidur ngorok pulas di situ ya sebenarnya pahala iktikafnya secara ini ya batal, secara syar'inya, secara fikihnya ya batal. Apa? Karena udah hilang akal, hilang kesadaran. Jadi ya dapat lagi, masuk lagi, nyambung ya itu. Iya. Tidurnya doang yang nggak dihitung. Iya. Iya, niat lagi kalau udah habis hilang akal harus niat lagi, nyambung lagi. Jadi begitu. Makanya kan tadi kalau itikaf itu dianjurkan kan pas ketika masuk itu kita sudah pas masuk di masjid udah niat. Jangan pas di dalam baru mulai mau sholat misalkan baru niat apa. Jadi kita pas masuk itu kita udah niatkan tuh. Kalau itikaf sunnah itu pas mau masuk masjid kita udah niatkan itikaf. Jadi aktivitas apapun yang kita laksanakan secara sadar, secara akil kita situ dalam posisi sadar, nah itu kita udah mendapatkan pahala daripada iktikaf. Jadi pas masuk itu kita niatkan. Bahkan kalau yang istikaf manzur itu yang nazar, iktikafnya malah pas sebelum kita masuk ke masjid itu udah dianjurkan untuk kita berniat. Jadi pas sebelum itu, karena itu udah wajib ya. Jadi kita pas mau melakukan itu belum masuk itu udah dianjurkan udah berniat. Pas kita berangkat itu udah berniat. Tapi kalau iktikaf sunnah pas masuk ke masjid itu kita sudah niat. Jadi itu. Tapi kalau gini bentar. Ya. Kita udah niat itikaf. Kalau masjid berpikir bisa ada kesempatan kita ngobrol masalah politik. Jadi yang diperbolehkan ngomong ini perkataan yang ada manfaatnya. Jadi perkataan yang lagun di sini nggak ada anfaedah, sebenarnya kurang berfaedah, nggak penting ya. Janganlah kita antara ngobrol di dalam masjid malah pindah ngobrol dari luar di dalam, atau dari rumah pindah gosip di dalam masjid. Nah, itu enggak, ini jangan diusahakan ya. Kalau niat itikaf apa sih? Kita kan itikaf itu syariatnya untuk memperbanyak sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan ini yang terpenting tuh zikir doa. Yang terakhir muhasabah ya, banyak merenung, banyak tafakur, banyak flashback tentang kehidupan kita lah. Nah, tentang segala macam. Nah, ini gunanya syariatnya iktikaf itu seperti itu ya. Jangan kalau ini ngobrol di dalam malah ya sama aja. Oh ya betah kalau ngobrol mah. Kita niatin dari depan masuk masjid kita niat iktikaf, ngobrol di dalam jagong. Sampai sehari semalam juga betah Pak kalau ngobrol jagong doang. Tapi yang nggak dapat pahala iktikaf kalau jagong gitu doang. Nggak ngantuk, kita kalau ngobrol aja terus. Ya itu namanya bukan itikaf, karena itikaf ya. Emang kalau kita mau baik di dalam masjid, apalagi ya bapaknya ngantuk mulu Pak, itu beratnya nanti itikaf di situ. Ngantuknya itu yang luar biasa. Apalagi kalau suasananya hening sepi ya, ngantuk mulu kita bawanya. Tapi nggak apa-apa kalau ngantuk selama masih belum hilang akal, kita masih dapat pahala. Jadi itulah. Jadi nggak boleh ya ngomongnya nggak perlu dalam beritikaf. Barangkali itu. Sudah. Ya, kita tutup ya Pak ya talim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian talim kita pada pagi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana. Sinallahul muwaffiq lahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.